Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Behavioristik Ivan Pavlov. Perkenalkan, saya Tats Maharani JJ sebagai pemateri pertama. Saya akan membahas tentang aliran behavioristik dan teori classical conditioning. Baik, yang pertama teori behavioristik. Pada sekitaran abad ke-20, psikologi lahir. Dua aliran yang muncul pertama adalah strukturalisme dan fungsionalisme. Lalu baru muncullah teori behavioristik. Teori beraliran behaviorisme yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku dari hasil pengalaman. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya, teori classical conditioning. Teori ini disebut klasik karena teori ini merupakan penemuan paling dahulu atau bersejarah dalam bidang conditioning atau pembiasaan. Conditioning adalah bentuk belajar yang memungkinkan organisme memberikan respon pada rangsangan yang sebelumnya tidak memberikan respon. Pavlov melakukan eksperimen tentang ludah pada anjing untuk membuktikan teorinya. Berikut adalah unsur-unsur dalam eksperimen. 1. Ada stimulus tidak terkondisi atau unconditioned stimulus US. Stimulus yang menghasilkan respon tanpa harus dipelajari terlebih dahulu. 2. Respon tidak terkondisi atau unconditioned response UR. Reaksi yang tidak dipelajari yang dimunculkan akibat adanya US. 3. Stimulus terkondisi atau controlled stimulus CS. Stimulus yang sebelumnya bersifat netral yang akhirnya memberikan respon terkondisi setelah dipasangkan dengan US. Terakhir ada respon terkondisi atau controlled response CR. Respon yang dipelajari tadi. Eksperimen pada anjing. 1. Sebelum pengkondisian, anjing diberikan makanan, maka akan bereaksi dengan mengeluarkan air liur. 2. Sesudah pengkondisian, anjing dibunyikan bel, tidak merespon apa-apa. 3. Sedang pengkondisian, anjing dibunyikan bel lalu diberikan makanan. Anjing akan merespon dengan berliur. 4. Setelah pengkondisian, anjing diberikan bunyi bel akan merespon dengan berliur. Kesimpulan eksperimen. Kesimpulan dari eksperimen Pavlov adalah bahwa gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari atau dirubah dengan adanya pelatihan. Refleks dibagi menjadi dua. 1. Refleks wajar, keluarnya air liur saat menerima makanan. 2. Refleks yang dipelajari, keluarnya air liur saat mendengar suara bel. Lalu ada struktur kepribadian. 1. Tingkah laku responden atau respondent behavior. Respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus spesifik. 2. Tingkah laku operan, operant behavior. Respon yang dihasilkan organisme tanpa ada stimulus spesifik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu dinamika kepribadian. Menurut Pavlov, dinamika kepribadian itu pada dasarnya ada dua, yaitu conditioning klasik dan conditioning operant. Conditioning klasik disebut juga dengan conditioning responden karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks. Sedangkan conditioning operant tidak tergantung kepada tingkah laku otomatis atau refleks sehingga jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan conditioning klasik. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Pavlov yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah penguatan
Maksudnya, dengan diberikan penguatan-penguatan yang positif, maka tingkah laku seseorang akan bisa berubah dan terkontrol dengan baik. Perlakuan yang dilakukan secara berulang-ulang akan melahirkan kebiasaan, karena kebiasaan merupakan perilaku yang diulang. Adanya sebuah pengulangan akan memudahkan tertanamnya konsep, fakta, informasi, pemahaman, dan pemikiran ke dalam benak memori otak. Oke. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan teori aplikasi Ivan Pavlov. Pavlov menemukan beberapa hukum pengkondisian, antara lain kepunahan, penghapusan, dan pemadaman. Penghapusan berlaku apabila rangsangan tak lazim tidak diikuti dengan rangsangan tak terlazim. Maka lama-kelamaan individu atau organisme itu tidak akan bertindak balas. Setelah respon itu terbentuk, respon itu akan tetap ada selama masih diberi rangsangan bersyarat dan dipasangkan dengan rangsangan tak bersyarat. Contohnya, dua anak kecil yang selalu bermain bersama pada saat mereka menginjak dewasa, menjadi seorang gadis dan pemuda, tiba-tiba tumbuh perasaan cinta pada sang pemuda, tetapi tidak pada sang gadis. Pada saat pemuda mengatakan cintanya, sang gadis akan menolak dengan alasan mereka adalah seorang teman dari kecil. 2. Generalisasi stimulus. Rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Contohnya, anak kecil yang merasa takut pada anjing galak tentu akan memberikan respon rasa takut pada setiap anjing. Tapi melalui penguatan dan pemadaman diferensial, rentang stimulus rasa takut menjadi menyempit hanya pada anjing yang galak saja. 3. Pemilihan. Diskriminasi yang dikondisikan ditimbulkan melalui penguatan dan pemandangan yang selektif. Diskriminasi berlaku apabila individu berkenan dapat membedakan atau mendiskriminasi antara rangsangan yang dikemukakan dan memilih untuk tidak bertindak atau bergerak balas. Contohnya, anak kecil yang takut pada anjing galak akan memberi respon takut, tapi jika anjing itu terkait dan terkurung, maka rasa takut sang anak akan berkurang. Yang keempat, tingkat pengondisian yang lebih tinggi. Contohnya, stimulus yang telah membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar pada mata pembelajaran tertentu yang dirasa sulit, akan melekat pada diri siswa minat dan motivasi tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip teori belajar klasikal kondisional Pavlov. Belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang yang lebih kuat dengan yang lebih lemah. 2. Proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. 3. Belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme. 4. Setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. 5. Semua aktivitas susunan syaraf, pusat diatur, eksitasi, dan inhibisi. Selanjutnya, aplikasi teori belajar klasikal conditioning Pavlov dalam pendidikan dan pengajaran. Menurut teori conditioning belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi. Untuk menjadikan seseorang itu belajar, haruslah memberi syarat-syarat tertentu. Yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning adalah adanya pelatihan-latihan yang kontinu. Yang diutamakan dalam teori ini adalah belajar yang terjadi secara otomatis. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Penerapan prinsip-prinsip teori belajar klasikal conditioning dalam pengajaran. Pengaruh keadaan klasik membantu menjelaskan banyaknya pelajaran di mana stimulus diganti atau digantikan untuk yang lain. Satu contoh yang penting tentang proses ini adalah pengajaran interaksi emosional dan kekuatan. Yang kedua, penerapan prinsip-prinsip teori belajar klasikal conditioning di kelas. Yang pertama itu memberi suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas-tugas belajar. Yang ketiga, membantu mengatasi situasi-situasi yang mencemaskan dan menekankan. Yang ketiga, membantu mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi sehingga mereka dapat membedakan dan menggeneralisasikan secara tepat. Baik, sampai di sini hasil diskusi kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.